kabarnya hari ini pemirsa? Seperti biasa di weekend kali ini Sumsel Kucindo kembali hadir. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk menyaksikan liputan yang unik, menarik, dan inspiratif. Nah, saat ini saya sedang berada di BPTU HPT di Desa Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk melihat peternakan sapi dengan pemandangan yang indah. Ingin tahu pemirsa? Ikuti saya terus. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Saya Salwa Pak dari iNews TV. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk menyaksikan peternakan sapi yang ada di BPTU HPT ini dengan pemandangan yang indah nih Pak. Boleh gak Pak, saya dan pemirsa di rumah mau lihat-lihat di BPTU HPT ini Pak? Ya, silahkan sekalian. Ini kita merupakan tempat untuk mobilitas sekaligus wisata. Kita memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar sini, baik umum maupun sekolah, sebagainya. Kita juga ada bermata. Silakan nanti kita jalan-jalan ya Pak, dari Jumat ya, kita bisa sekaligus jogging. Jogging Pak ya, iya. Kalau boleh tahu ada apa aja nih Pak di sini Pak, selain peternakan sapi? Di sini kita ada sapi potong, ada dua jenis, ada sapi Brahman, kemudian kedua ada sapi peranakan unggul. Warnanya sama-sama putih. Kedua kita juga ada peternakan unggas. Unggas spesifik ada ayam. Ayamnya adalah ayam lokal. Nah, ini mungkin nanti periode lain kali saja, karena kalau masuk sana harus ada biosecurity yang ketat. Kedua juga farmnya terpisah, sehingga nanti harus ada pelabuhan khusus. Mungkin kali ini kita ke sapi saja. Luasan kita cukup luas, bisa sampai berkeringat nanti kalau jalan-jalan ke lokasi kita. Ada 193 hektar luasan HPT kita ya. Nanti kita bisa ke sana. Boleh. Pemirsa ikuti kita terus. Kita boleh gak langsung kita jalan-jalan nih Pak? Kita jalan-jalan aja biar ya, oke. Lihat suasana di sini Pak ya. Nah pemirsa Sumsel Kucindo, saya bersama Pak Bagong akan menuju ke lokasi menggunakan mobil. Ikuti saya terus pemirsa Sumsel Kucindo. Biar makin seru nih, saya akan naik di belakang mobil pickup agar saya dapat melihat pemandangan yang luas, sekaligus mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk melihat lebih luas pemandangan di sini. Di belakang mobil pickup pemirsa. Nah, sambil ngeliat-lihat pemandangan di sini. Yang saya lihat di sini itu tadi saya ada lihat beberapa jenis-jenis rumput, terus juga ada embung. Embung itu merupakan tanah yang digali dan dijadikan penampungan air hujan. Jadi di peternakan ini, di BPTU HPT ini, mereka juga memanfaatkan sumber daya alam yaitu air hujan, pemirsa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.
mulai masuk ke kandang ternak. Banyak burung juga. Mana-mana indah sekali pemirsa. Seperti di New Zealand. Ini kan banyak sapi nih, untuk jenisnya nanti akan kita gali informasi dan tanyakan kepada Bapak Bagong, Kepala Balai di BPTU HPT. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Kita udah sampai di peternakan sapi. Baik Pak Bagong, ini kita udah sampai nih Pak di peternakan sapinya. Boleh diberikan sedikit informasi kepada pemirsa di rumah Pak? Siap. Jadi begini Mbak Salwa dan para pemirsa, bahwa UPT, jadi Unit Pelaksana Teknis BPTU HPT Sumbawa ini adalah merupakan institusi di bawah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan, yang berlokasi di Desa Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten kilometer 29. Kita ada 2 farm, yang ini kita lihat ini adalah farm sapi, 2. Farm 2 kita ada farm 1 di sana tadi adalah berupa sapi PO. Nah, yang di sini adalah sapi-sapi Brahman. Jadi sapi Brahman ini adalah sapi yang memang memiliki ciri khas. Kalau kita lihat itu telinganya yang lebar, turun. Nah, itu ciri khasnya. Turun ke bawah Pak ya. Terus warnanya putih, berpunuk, badannya itu setimpal. Nah, dia kelebihannya itu adalah tahan panas. Jadi sapi ini nggak dikandangkan bisa. Jadi ini kenapa dikandangkan? Karena dia sedang melahirkan. Nah, itu contohnya. Anaknya Pak ya? Anaknya. Jadi sapi-sapi yang melahirkan ditaruh di sini. Karena apa? Yang anaknya itu dia harus diamankan. Karena masih ada binatang liar yang bisa memangsa anak-anaknya. Makanya anak ini sapi Pak ya? makanya dipelihara khusus. Ini adalah kandang beranak. Itu. Kandang beranak. Jadi kandang beranak dia dipotong karena sapi ini juga masih namanya sifat maternity-nya itu masih agak rendah. Jadi siap menyusuinya itu dia agak setengah dipaksa, makanya itu ada kayu. Dia dipaksakan biar anak si anak bisa menyusu sama induknya. Ini kalau boleh tahu umurnya berapa nih Pak yang sapi ini Pak? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. 6 tahun. Nah pemirsa, jadi pemirsa Sumsel Kucindo bisa dilihat bahwa perbedaannya itu sapi Brahman Pak ya. Itu ciri-cirinya telinganya turun ke bawah dan melebar Pak ya. Jadi keberhasilan sapi potong itu adalah kalau dia menghasilkan anak. Nah, dia beranak itu 1 tahun sekali. Jadi masa kebuntingannya 9 bulan 10 hari sama dengan manusia. Kemudian dia waktu kosongnya itu sekitar 2 bulan. Sehingga nanti kalau kita bisa membuat 1 tahun sekali bisa beranak, itu kesuksesan dalam dunia peternakan sapi potong itu sudah di tangan. Berarti dia tidak produksi susu Pak ya? Dia memproduksi susu, tetapi susu itu khusus untuk anaknya saja. Khusus untuk anaknya Dan saja. produksinya tidak banyak, berbeda dengan sapi perah. Kalau sapi perah itu susunya banyak. Kalau ini cukup untuk anaknya untuk saja. anaknya saja ya. Nah gitu pemirsa, jadi bedanya sapi potong dan sapi perah. Sapi potong ini dominan lebih untuk di konsumsi Pak ya? Menghasilkan anaknya. Menghasilkan Nanti anak. Yang jantan itu dibesarkan, dipotong. Dipotong. Sebagai sate atau steak dan sebagainya. Baik Pak. Boleh kita lihat-lihat di sana Pak?
Ayo. Ini kandang beranak semua. Jadi ini memang area beranak. Selain sapi Brahman, Pak, ada jenis lain enggak, Pak? Sapi-sapi di sini. Ada sapi PO tadi, peranakan unggul. Peranakan unggul. Ada juga ini yang sedang trending topik dari arahan dari Pak. Wah, apa tuh, Pak? Kita buat persilangan. Persilangan. Persilangan itu adalah sapi yang tidak sejenis kita kawinkan. Keturunannya nanti kita ingin mendapatkan keturunan yang lebih memiliki kelebihan tertentu. Ini Baik. kelebihannya ini adalah nanti pertumbuhan berat badan. Dia lebih bagus. Nanti kita lihat di situ. Nah, Ada petugas inseminator namanya. petugas khusus, Pak ya? Petugas. Nah, Oke. Ini lagi Nih, tanya sapi minta kawin gimana nih? Ini tukang kawin. iya nih, Pak, pemirsa Sumsel Kucindo di rumah kan penasaran nih, Pak. Ini sapi yang untuk resepien yang kita Iya. mau jadi. Boleh dijelasin, Pak, gimana? Ini sapi yang sudah kita jati yang mau kita IB. Ini birahi. Jadi mau kita IB dengan nasi buatan. Tekniknya caranya gimana, Pak? Nah, nanti kita praktekin itu udah ada anunya alat Ada alatnya, Pak ya? alatnya. Jadi kita pakai ini. Boleh. Jadi Ini strungnya, stru sperma sapi jantan. Sperma sapi jantannya kan kita dinginkan. Sudah dilakukan pemeriksaan, kornenya juga tegak gitu ya. Ada lendir tadi tampil bening, Gigi-giginya. kornenya dapat, ovariumnya ada follicle dominan. Ini Tinggal. kita persiapkan, seperti kalau sudah oke, sapinya masih baik, itu bagus, siap. Kita lakukan persiapan dan atau stronya, semen bekunya. Plastik sheet. Iya, atau sperma beku itu sedang kita persiapkan. Iya. Ini sudah Sapinya. Tapi kalau tadi belum ya, belum sampai memasukkan tadi ya. Nah, ini proses untuk IB-nya kita olah dulu. Tidak ikut kotoran masuk di dalam vulva itu. Nah, dan kita masukkan ke dalam melewati vulva, Melewati vulva, ya, Pak ya? kemudian melewati vagina, ke dalam cervix, ke dalam uterus. Oke. Iya. Nah, selesai, sudah kita keluarkan kembali gannya, gan IB. Proses IB sudah selesai. Nah, sapi akan kita keluarkan ke padangan untuk makan. Makan di Kembala, Pak ya? Iya. Oh, ini dikasih apa sih, Pak? dikasih tanda bahwa Dilakukan IB. Jadi pemirsa, sapi yang udah dilakukan proses IB tadi diberi tanda, Pak ya? Iya. Setelah diberi tanda, nanti ada pencatatan apa tadi, Pak? Ada pencatatan kegiatan IB telah dilakukan dengan nomor sapi berapa, dengan nomor registrasi stro berapa. Jadi kita tulis semua, kita catat. Itu gunanya untuk pencatatan Melihat. kelahiran. Iya, Oke. nanti ada datanya kita bahwa sapi induk dengan induk ini, anaknya seperti ini, nanti kemampuan kemampuan genetik atau performannya nanti akan diketahui. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di padangan luasnya. Jadi pemirsa, pemandangannya sangat indah dan sangat cocok sekali menghilangkan kejenuhan-kejenuhan yang ada. Ini jenis rumput apa, Pak, kalian ini, Pak? Ya, jadi jenis rumput yang kita tanam ini adalah jenis rumput yang memiliki kelebihan. Ya, sangat
hidup Pak ya? Maka dijajar nanti 60 atau 60 hari lagi dia tumbuhan. Itu Oke. kelebihannya. Kelebihannya. Jadi jenis rumputnya memang rumputnya pendek, jadi tidak punya batang, namanya rumput padangan, namanya Brachiaria humidicula namanya. Jadi sehat. Jadi pendek ini, tapi ini tahan tadi dan nilai gizinya juga sekitar proteinnya sekitar 10%. Jadi cukup bagus untuk ukuran. Jadi di sini area sapi-sapi gresik makan Pak di sini. Kita lihat itu ada apa? Ada halangan apapun. Jadi sapi bisa bebas dari makan. Nah, bisa. Jadi di sini rumput-rumputnya sengaja belum dipotong untuk cadangan Pak ya. Karena musim kemarau, jadi harus punya cadangan rumput biar sapi-sapinya tetap bisa makan Pak ya. Sehat iya. Kalau ini sekitar 2 tahun terakhir baru bisa apa? Dan minat dari pengunjung itu 2 tahun terakhir yang luar biasa sampai 200. Oke, sekarang pemirsa, selanjutnya kita akan melihat sapi-sapi yang dikembala di padangan luas ini pemirsa. Nah Pak, di dalam satu blok ini ada berapa ekor ya Pak? Jadi nggak ada ketentuan yang pasti, tapi kita lihat pengelompokan itu berdasarkan periode sapi. Apakah dia ini yang bunting? Bunting sudah bunting dicek 2 bulan bunting, kemudian dia akan menunggu sampai dengan persiapan beranak mendekati 9 bulan, dia dilepas di sini. Ini sekitar 90 ekor. Nah, ini dia. Masuk Pak. Oke pemirsa, kita mungkin jangan terlalu dekat dengan sapinya karena sapi-sapi di sini marah pemirsa. Buat gerakannya. Ini bosnya ini. Oh ini bosnya? Iya. Ada nama Pak? Bukan, artinya dalam satu kelompok itu Uh-uh. pasti ada pemimpinnya. Oke. Di depan yang dia kali ini dia memimpin, Oke. mengikuti dia lari, dia urut lari semua. Lari semua Pak ya? Ikuti. Iya pemirsa, jadi di dalam satu blok ini ada pemimpin sapinya Pak ya. Jadi kalau misalkan satu sapi lari, itu sapi yang lainnya ikut lari juga pemirsa. Ada yang lagi Nonton kita. ada yang lagi nonton kita pemirsa. Dia apakah ancaman dia. Jadi kalau misalkan ada ancaman itu mukanya memang berubah gitu Pak ya? Ya, Jadi ya, kayak ya. gitu ngeliatin. Hai. Pemirsa, wajah si sapi ya berubah jadi cemberut. Saya jadi takut, jadi saya tadi lari pemirsa karena takut sugesti kayak banteng mau diseruduk. Sumpah sapi itu mantepnya di situ. Bosnya Bosnya. Nah Pak, di sini saya lihat ada burung berwarna putih, itu burung apa Pak kira-kira Pak? ya, orang sini mengatakan burung kuntul ya. Heeh. Jadi dia mencari penghidupan juga. Heeh. Dia bersimbiosis mutualisme namanya, Oke. saling menguntungkan Oke. antara sapi dan Dengan- burung itu. Heeh. Jadi dia makan namanya ektoparasit ya, ada kutu. Oh. Itu dia oke. dekat di situ dia akan makan tuh. Makanya tidak kita usir karena justru Karena mereka menguntungkan saling kita. menguntungkan Pak ya. Kita dibantu juga oleh itu untuk mengendalikan ektoparasit namanya. Heeh. Dia makan itu ada kutu
caplak. Bukan kudu caplak itu. Caplak. Caplak itu apa, Pak? Caplak itu penghisap darah. Penghisap Sapi. darah. Jadi ukurannya sekitar setengah senti. Setengah senti. Itu dia makani menghisap Yang darah. di badan si Badan sapi, sapi, Pak ya. Jadi pemirsa, burung-burung di sini yang disebut dengan burung kuntul. Jadi si burung-burung itu akan makan caplak yang ada di badan-badan sapi, pemirsa. Oke nih, Pak, jadi kita tadi udah melihat peternakan sapi, pengembangbiakannya, dan sekarang kita di padang pengembalaannya. Untuk harapan Pak Bagong sendiri gimana, Pak, ke depannya mengenai BPTU HPT ini? Baik, Mbak Salwa dan para pecinta Sumsel Kucindo, ini yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana situasi peternakan di BPTU Sumbawa. Semoga dengan informasi ini bisa menambah informasi, menambah keingintahuan dari pemirsa sekalian, dan harapan kami juga menumbuhkan kecintaan kepada dunia peternakan. Peternakan itu adalah peluang pekerjaan sangat luas, sangat terbuka. Peternakan itu adalah mudah, peternakan itu adalah menguntungkan. Harapannya banyak generasi muda khususnya untuk tertarik kepada dunia peternakan. Silakan kalau ingin lebih mengetahui secara lebih detail lagi, membutuh bimbingan usaha, silakan mengunjungi di BPTU HPT Sumbawa. Demikianlah tadi pemirsa liputan kita kali ini. Semoga liputan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Salwa pamit undur diri, sampai jumpa. BPTU HPT Sumbawa.